Episode 101. Pernikahan kontrak sang CEO. Mobil Jason berhenti. Pria itu menoleh dan melihat Lia masih terpaku dalam lamunannya. Jason kemudian mengeluarkan smartphone-nya, dan mengirim beberapa pesan kemudian mematikan dan menyimpannya kembali. Dari sudut matanya dia dapat melihat bila gadis itu masih saja terdiam dan hanyut dalam lamunan tanpa menyadari kalau mobil sudah berhenti sedari tadi. Dalam pikiran Lia terlintas sejumlah peristiwa yang terjadi selama dia di negara Paman Sam ini. Semua kejadian itu berpusat pada penderitaan sang kakak. Otaknya berputar bagaimana cara agar dapat membuat kakaknya bahagia, dengan pria yang dia cintai dan membentuk sebuah keluarga dengan bayi yang dia kandung. Hal yang rumit apalagi berhadapan dengan Rachel yang kejam. Jason menoleh memperhatikan wajah gadis itu, yang masih bersandar dengan pandangan ke depan. Lia memajukan badannya melewati tubuh Lia. Gerakan itu spontan menyadarkan dan membuat Lia terkejut hingga dengan spontan pula ia mendorong Jason, hingga tubuh Jason dengan keras membentur dashboard mobil. "Pria Sum, apa yang hendak kau lakukan?" ucap Lia yang terkejut dengan kesal. "Au, dasar kucing liar." Jason meringis kesakitan merasakan tubuhnya yang membentur dashboard. Ketika dia hendak mengangkat punggungnya, gerakan itu malah membuat Lia terkejut dan memukuli punggung Jason. "Apa yang mau kau lakukan?" "Mencari kesempatan ya pria Sum." Plak plak plak. Pukulan di punggung Jason membuatnya justru jatuh di pangkuan Lia. Dan tentu saja Lia tidak tinggal diam. Dia menghentakkan kakinya ke atas hendak menyingkirkan dada Jason yang jatuh ke punggungnya. Hingga tubuh Jason terpelanting ke atas mengenai dagu Lia. Dan itu membuat Lia gusar dan mendorong Jason dengan kasar kembali ke posisi semula di tempat Jason. Wajah Jason merah padam menahan marah, dengan jengkel dia memukul-mukul klakson mobilnya, hingga suara ribut klakson terdengar membelia jalanan. Pengawal dan pelayan yang ada di sekitar rumah Jason, tampak mengawasi dari jauh dan tidak ada satupun yang berani mendekat tanpa perintah. "Kau kucing liar. Apa maumu Kau harus belajar tata krama," kata Jason dengan keras dan wajah yang memerah karena marah. Lia terkejut melihat wajah marah Jason. "Kenapa kau yang marah? Harusnya aku yang marah." Masih tidak mau meminta maaf, dan heran dengan wajah marah Jason, Lia berusaha menutupi ketakutannya dengan membentak balik Jason. "Kau, apa yang sudah kau lakukan padaku? Kau pikir aku bola hingga seenaknya kau hantam ke sana kemari?" bentak Jason dengan kasar. "Karena kau mau berbuat mosum kan?" ucap Lia dengan tidak mau kalah. Ark. Jason meremas rambutnya frustasi. Gadis satu ini benar-benar mampu mendribel perasaannya. Menaik turunkan emosi Jason. Lia memandang Jason dengan heran dalam hatinya, dia berpikir ada apa lagi dengan pria ini. "Aku mau membuka seat beltmu tahu. Kau bisa mengatakannya padaku bukan, kalau sudah sampai lamunanmu." Jason dengan kesal akhirnya keluar dari mobil dan membantingnya dengan keras. Lia terkejut mendengar bunyi pintu yang dibanting. Dia melihat sekitarnya dan menyadari kalau rumah ini bukan mansion Andrew melainkan mansion Jason. Dan dengan kesal, Lia memencet klakson mobil dengan keras berulang-ulang menghentikan langkah Jason. Jason menoleh dan memandang kesal pada Lia yang membuat keributan. "Hei kau! Ini bukan mansion Brother Andrew!" teriak Lia dari jendela. Jason tidak peduli, dia membalikkan badannya dan kembali berjalan menuju rumah. Lagi-lagi Lia memencet bel di mobil itu tetapi Jason tetap tidak memperdulikan. "Antar aku pulang. Kenapa kau menculikku lagi?" teriak Lia dengan kesal tanpa sadar, jika beberapa pengawal dan pelayan Yabek bersembunyi di kegelapan tersenyum mendengar perkataan Lia. "Ah, harusnya aku tidak melamun tadi." Lia dengan kesal sambil memukul dashboard di hadapannya. Kemudian dia menoleh ke setir mobil, mencari kunci kontak. Dalam pikirannya apa bedanya mengendarai Lamborghini ini dengan mobil Ayla miliknya di Indonesia.
Tapi sayang, kunci mobil sudah dibawa turun oleh Jason, yang menyeringai lebar melihat usaha Lia dari balik jendela rumahnya. Dengan kesal Lia turun dari mobil dan mengejar Jason masuk ke dalam rumah. Dia tidak menemukan Jason ketika membuka pintu rumah, malah seorang pelayan wanita yang menyambutnya. "Malam Nona Lia, mari ikuti saya," ucap pelayan tersebut dengan ramah. Lia mengikuti pelayan tersebut dengan penuh tanda tanya. Pelayan tersebut membawa Lia ke ruang makan, di mana Jason sudah duduk siap untuk makan. Aroma makanan yang harum dan lezat mengalahkan emosi Lia yang hendak meledak. Perutnya sudah berontak minta diisi dan dia baru menyadari ketika melirik jam di tangannya kalau hari sudah menunjukkan jam 9 malam. Pikirnya tidak ada salahnya makan dulu sebelum pulang. Lia segera menuju ke wastafel dan mencuci tangannya. Wastafel indah transparan dengan hiasan kerang, bintang laut, mutiara dan bunga anggrek di dalamnya. "Mari Nona silahkan." Pelayan wanita itu mempersilahkan Lia duduk di hadapan Jason. Kemudian mereka mulai menuangkan sup di mangkok kecil di hadapan Lia. Setelah mengucapkan doa, Lia mulai menyendok sup dan menyesapnya. Matanya terbelalak, "Wah, enak sekali," ucapnya dengan polos. "Baru pertama kali?" tanya Jason menyindir. "Avocado kan ini?" Jason mengangguk. "Setauku avocado itu dijus dengan es, gula dan coklat. Ternyata dibuat sup enak juga," katanya dengan polos sambil menikmati sup tersebut sampai habis. Kemudian pelayan mengangkat sup tersebut dan meletakkan sepiring kecil appetizer. Potongan ikan tuna dengan beberapa salad. Lia menikmatinya, pikirnya dalam hati, andai saja ada potongan cae dan kecap asin tentu lebih sedap. Pelayan mengambil piring kosong itu dan meletakkan makanan utama. Ikan kod dengan mashed potato. Seorang pelayan menuangkan anggur putih. Lia menikmati makanan itu dan sesekali menyesap anggur putih. Tampaknya dia lebih handal daripada Diana dalam mengatasi alkohol. Hidangan utama selesai. Pelayan membersihkan meja sebelum meletakkan sepotong apple strudel. Aroma manis dan harumnya membuat Lia tersenyum lebar. "Teh atau kopi Nona?" tanya pelayan tersebut. "Bisakah aku meminta green tea?" Pelayan tersebut mengiyakan, dan segera menuju ke pojok ruangan untuk menyediakan minuman tersebut. Lia menikmati apple strudel dengan taburan gula halus dan cinnamon sambil memejamkan mata. Jason melihatnya dengan tersenyum. Dia hendak mengolok gadis di hadapannya tapi urung. Dia hendak menunggu wanita tersebut menghabiskan kue tersebut sebelum menggodanya lagi. Teh hijau datang untuk Lia dan Jason. Ternyata pria itu sudah memberi isyarat kepada pelayan untuk memberikan minuman yang sama. Lia menikmati makanan dengan senang, dan dia melirik pada apple strudel yang masih tersisa sebagian di piring Jason. Sayang sekali, pikirnya. Tapi dia terlalu gengsi untuk meminta sisa makanan di piring Jason. "Apakah kau akan mengantarkanku pulang sekarang?" tanya Lia dengan nada lembut. Bisa juga gadis ini bicara dengan manis dan sopan. "Tidak, aku lelah," sahut Jason dengan santai. "Tapi kakakku pasti mencemaskanku," ucap Lia dengan memasang wajah imut dan mengerjap-ngerjapkan matanya. Jason memalingkan wajahnya. "Tidak, aku masih sakit." "Sakit apa?" Lia merasa heran karena sedari tadi Jason makan dengan lahap tidak seperti orang sakit. "Lihat ini. Belum lagi yang di sini. Di sini dan di sini." Jason menunjukkan tangan yang diperban, menunjuk pada punggung, belakang kepala dan dadanya. "Semua akibat ulah Lia." Lia meringis. Dia menyadari kesalahannya. "Maaf ya," ucapnya dengan lembut, akting lagi, padahal dalam hati dia berkata, "Dasar segitu aja sudah merengek. Kalau begitu aku pinjam ponselmu ya. Biar kakakku tidak khawatir," pinta Lia dengan tersenyum manis. "Emangnya gue pikiran?" Jason pergi meninggalkan Lia. "Hei, tunggu. Ayolah, aku serius, kasihan kakakku nanti mencari diriku. Kan pengawal Andrew tahu,
kau masuk ke dalam mobilku. Ucap Jason tanpa menghentikan langkah kakinya menaiki tangga yang diikuti Lia. Lia bingung, tapi memang benar si pengawal tersebut mengetahui jika dia masuk ke mobil Jason dan membawa Dylan pergi. Tapi apa salahnya menghubungi kakaknya lagi? Dasar pria tidak berperasaan. Jason berhenti di salah satu kamar dan membuka pintu. Dia berhenti di depan pintu kamar tersebut, dengan tangan masih memegang handle pintu yang sudah terbuka. Mandi sana dulu, bau. Ih, aku kan gak punya baju ganti. Ucap Lia dengan kesal. Jason hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Ah, aku pernah meninggalkan bajuku di sini dulu. Kau masih menyimpannya bukan? Ujar Lia dengan mata bersinar. Sudah aku buang. Baju murahan. Ucapan Jason membuat binar di mata Lia redup. Dan sebelum sempat Lia protes lebih lanjut, Jason sudah menariknya masuk ke dalam kamar kemudian menutup pintu kamar tersebut. Jason dengan tersenyum kecil meninggalkan kamar Lia menuju kamarnya. Di dalam Lia menggerutu. Dasar lalat buah mosum tidak berperasaan. Memangnya enak abis mandi pakai baju kotor lagi. Kau pikir pakai bathrobe saja itu tidak dingin? Lain kali kalau mau menculik itu ngomong dulu dong. Lia kemudian masuk melihat isi kamar. Dia baru menyadari kalau kamar tersebut lebih besar daripada kamar tamu yang dia tempati sebelumnya. Ada balkoni yang menyambung dengan kamar di sebelahnya. Lampu di kamar sebelah tampak menyala. Mungkin itu kamar Jason pikirnya dan segera masuk ke dalam kamar kembali. Lia melihat ke sisi lain di kamar dan dia membuka sebuah pintu, yang ternyata merupakan walk-in closet besar dengan pakaian, aksesoris, tas bahkan sepatu. Dengan wajah berbinar dia masuk dan mulai menyentuh barang-barang di sana. Dengan iseng dia melihat ukuran baju, ukuran yang sama persis dengan dirinya. Ukuran celana dalam, bra, gaun dan sepatu. Semua adalah ukuran yang sama. Tanpa pusing berpikir jauh, Lia melonjak kegirangan dan segera mandi. Dia enggan menggunakan bathtub meskipun bathtub itu indah. Dia mandi dan menggosok sekujur tubuhnya di bawah shower. Setelah mandi masih dengan menggunakan handuk dia masuk ke dalam walk-in closet kemudian memilih pakaian yang akan dia kenakan. Puas dengan celana pendek dan blus, Lia mulai melirik ke meja rias. Tampak di sana skincare merek ternama satu set lengkap. Lia mengambil krim malam dan mengoleskan di wajahnya. Menutup kegiatan itu dengan mengoleskan hand dan body di tangan dan kaki. Masih dengan heran, Lia mengelilingi kamar tersebut mencari jejak pemiliknya. Tapi tidak dapat dia temukan satupun foto maupun apapun yang dapat menjadi petunjuk. Seseorang mengetuk pintu kamar, membuat Lia terkejut. Episode 102. Sambil mengenakan handuk yang melilit di tubuhnya, Lia mengamati isi kloset tersebut. Penataan yang rapi. Pakaian disusun berdasarkan jenis dengan warna-warna pastel yang ceria. Blus, kaos, kemeja, gaun kasual, long dress, dari bahan yang ringan elegan hingga bahan yang bertaburan Swarovski. Blus tertutup, model Sabrina. Satu tali semuanya ada. Pakaian dalam pun semua tampak baru dan berbahan lembut. Lia melirik pada pakaian dalamnya yang dia beli diskon di Matahari Department Store sangat jauh berbeda dengan pakaian dalam yang ada di sini. Selama tiba di negara ini, Lia memang belum sempat keluar shopping karena permasalahan yang Diana hadapi. Selama ini dia hanya memakai baju yang dia bawa dari kampung halaman. Meskipun Diana memberinya banyak pakaian baru. Tapi kloset ini berbeda, membuat dia merasa memiliki semuanya. Apalagi size di sini pas sekali dengan dirinya. Aku heran, kenapa pertama kali datang ke tempat ini, lalat buah tidak memberiku satu pun baju di sini. Menyiksaku semalaman menggunakan bathrobe. Dasar tidak berperasaan. Lia menggumam sendiri, seraya mengambil satu buah blus tertutup dan memasangkannya dengan celana pendek.
Dia tidak berencana untuk langsung tidur malam ini. Dia ingin menjelajahi rumah ini, kali-kali saja beruntung bisa menemukan telepon rumah untuk menghubungi Diana. Rasa penasarannya muncul lagi. Bagaimana mungkin pakaian sebanyak ini tidak ada pemiliknya? Lia berjalan mengelilingi setiap sudut kamar dan membuka setiap laci, kalau aja doa dapat menemukan foto atau apapun yang menunjukkan kepemilikan kamar ini. Tapi nihil. Tidak ada tanda-tanda apapun. Apakah semua ini pakaian untuk pacar-pacarnya? Lia menarik-narik blus yang dipakai dan menimbang-nimbang, apakah harus dilepaskan dan menggunakan pakaian lama atau tetap membiarkannya menempel dengan cantik di tubuhnya. Ah, peduli amat, biar punya pacar atau siapapun, kan si lalat buah sudah menyuruhku mandi di sini. Berarti boleh dong aku memakainya. Gumam Lia sendiri sembari mematut dirinya di depan cermin. Ketukan di pintu menghentikan aktivitasnya. Segera Lia menggerai rambut hitam cantiknya dan membuka pintu. "Hai Bibi Ruth, apa kabar?" Sambut Lia hangat ketika melihat pelayan wanita yang dia kenal di depan. "Tuan Jason mengundang Anda di ruangan home theater," kata pelayan tersebut setelah membalas salam dari Diana. "Baiklah, bisa kau antar aku?" tanya Lia dengan ceria. Pelayan wanita itu membawa Lia menuju ruangan lain di lantai atas. Sesampainya di tempat yang dituju, pelayan itu mengundurkan diri. Lia membuka pintu dan di dalam dia melihat ruangan mewah kombinasi hitam dan merah. Warna yang digunakan sangat tegas. Berbeda dengan home theater di rumah Andrew, yang berwarna soft dan lebih sering dipakai untuk memutar film kartun oleh Conrad. Jason di dalam sedang duduk dengan memegang segelas brandy sambil mengamati beberapa kepingan DVD. Entah dia mengetahui atau tidak kehadiran Lia, tapi Jason tetap diam di posisinya. "Kau mengajakku menonton?" tanya Lia sambil duduk di sisi Jason. "Kau mau menonton?" tanya Jason balik. "Coba lihat apa yang belum kau tonton." Lia bergerak mengambil beberapa DVD yang dipegang Jason dan mengamatinya. "Ini semua belum kau lihat?" tanya Lia dengan heran. Jason menggelengkan kepala. Kening Lia berkerut, ingin sekali rasanya meledek pria di hadapannya itu, tapi dia urungkan karena melihat wajah serius Jason. "Aku tidak mempunyai waktu untuk menonton semuanya itu," Jason berkata seolah-olah dia mengerti jalan pikiran Lia. "Lalu buat apa kau membeli semua ini?" pikir Lia dalam hati. Tapi dia memilih diam. Film ini box office dan banyak penggemarnya," ujar Lia seraya memberikan DVD Iron Man. Jason mengambil DVD tersebut dan memasangnya. "Ah, tidak ada popcorn. Kau mau popcorn?" tanya Jason tanpa menoleh. "Kau memilikinya?" tanya Lia. "Aku bisa memerintahkan pelayan untuk membuat atau membelinya." "Tidak usah. Sudah malam. Bagaimana dengan keripik kentang?" Jason menggelengkan kepala. Lia mengerutkan bibirnya kecewa. "Kau mau nonton atau makan?" tanya Jason heran. "Nonton sambil makan," sahut Lia cuek. "Makan saja apa yang ada di situ." Lia menoleh dan melihat di sudut ruangan, sudah dipenuhi beberapa jenis kanape juga buah. "Ah, ini juga boleh," ucap Lia dengan ceria sambil memindahkan makanan tersebut di meja depan sofa yang dia duduki. Jason menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Bagaimana perut sekecil itu bisa menampung semua makanan?" "Sudah, sini duduk, jangan berisik." Lia memukul sofa di sisinya. "Di kediaman Andrew." "Kenapa sayang?" tanya Andrew ketika Diana mengernyitkan keningnya membaca pesan di smartphone. "Jason," jawabannya singkat. Lagi-lagi Jason mematikan ponselnya. Berkali-kali Diana mencoba menghubungi maupun membalas pesan tapi semuanya sia-sia. "Dia matikan ponselnya lagi?" tanya Andrew tanpa mengalihkan matanya dari tulisan di laptop. "Iya," jawab Diana singkat. Saat ini Diana sedang menemani Andrew di ruang kerja. Dia membiarkan Andrew bekerja, sedangkan dirinya asyik membawa artikel tentang ibu dan bayi.
Sebelumnya setelah makan malam, Diana menghabiskan waktu bersama Conrad sambil menanti Lia menghubunginya. Salah satu pengawal memberitahu Andrew kalau Lia membawa Dylan bersama Jason. Setelah membacakan cerita untuk Conrad dan mencium keningnya, mengucapkan selamat malam, Diana naik ke ruang kerja Andrew. Baru saja dia membuka artikel, pesan dari Jason masuk. Secepat pesan itu masuk, secepat itu pula ponsel Jason sudah mati. Dia lagi-lagi membawa Lia pergi begitu saja semaunya. Gerutumu Diana dengan kesal. Andrew melirik Diana sekilas sambil tersenyum penuh arti. Dia cepat-cepat menyelesaikan membaca setiap laporan dari laptopnya, dan menyunting beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Brian. Kalau aku bertemu dengan Jason besok, akan aku marahi dia habis-habisan. Menculik anak gadis semaunya sendiri. Diana masih saja kesal. Biarkan saja, ucap Andrew santai. Biarkan bagaimana. Tambah ngelunjak dia nanti. Andrew menggelengkan kepala. Secepat itu kan perubahan suasana hati seorang wanita hamil. Tadi sore menangis terseduh-seduh akibat ulah Dylan. Kemudian tersenyum ceria untuk Conrad, ribut mencari Lia dan sekarang marah-marah karena Jason. Untung ada Lia. Gumam Andrew perlahan untuk dirinya sendiri. Tapi sayang, bahkan indera pendengaran ibu hamil lebih peka ternyata. Apa maksudmu untung? Tanya Diana dengan cepat. Iya untung. Jika tidak mungkin Jason masih ribut denganku merebutkanmu. Ucap Andrew dengan mata yang menatap tajam namun lembut kepada Diana. Diana tersenyum malu, wajahnya merona merah. Dia memalingkan wajahnya kembali kepada notepad yang dia pegang, dan mulai membaca artikel tentang bayi dalam kandungan. Melihat perubahan wajah Diana dan senyum malunya, Andrew sudah tidak bisa menahan diri. Dia segera menutup laptopnya dan mendekati Diana. Diambilnya notepad dari tangan Diana kemudian mengetik sesuatu di pusat pencarian tanpa memperdulikan Diana yang keheranan. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ucap Andrew sambil tersenyum lebar. Dia menyodorkan hasil pencarian di notepad kepada Diana sambil menyeringai puas. Dengan heran Diana mengalihkan pandangannya ke notepad, matanya terbelalak dan mukanya merona melihat apa yang diketik Andrew. Posisi aman bercintrong ketika hamil. Andrew, ucapnya lirih. Andrew tidak menjawab karena dia sudah mengbisbir Diana, seraya membaringkannya perlahan di atas sofa. Kita akan beraktivitas di sini, sayang. Sentuhan tangan dan bisbir Andrew mulai merajai setiap Diana. Dan itulah, perjalanan malam pun dimulai. Oke kita gaspol.